sendiri nih episode yang ke sekarang gitu. Kita masih di serinya Roadshow anak-anak SMA. Sekarang kita dengan SMA 26 Kota Bandung. Yang kita hadirkan sekarang pasangan. Tapi nggak tahu nih sampai ke Palmen atau enggak. Oh enggak, bukan itu. Jadi ini pasangan OSIS, ketua OSIS dan wakilnya. Ada Mutiara dan Rizky. Oke. How are you doing today? I'm fine. Good. Mutiara, Rizky. Sekarang kegiatan apa? Masih sekolah atau enggak? Kelas berapa dulu? Kelas berapa? Kita kelas 11. Kelas 11. Satu kelas. Iya, kebetulan satu kelas. Satu kelas. Wah, jangan-jangan ada konspirasi ini. Enggak. SMA 26 itu di mana sih? Di daerah Cibiru. Cibiru. Cibirunya kemana, ke atas? Ya, Cibiru ke atas. Kalau misalnya dari Manisi itu ke atas terus. Dari Manisi ke atas terus. Nggak tahu Manisi di mana deh. Dari Bundaran itu. Dari Bundaran itu di sana ya. Tapi saya pernah ke sana beberapa kali, 3 atau 4 kali ya. Bangunannya keren banget dan view-nya aduh, kita di atas gunungan ya, kayak di atas gunung gitu. Masjidnya keren itu. Kan kemarin waktu diresmikannya sama wakil gubernur ya. Iya. Pak UU ya gitu ya. Dan itu sekolahnya baru banget semuanya, fasilitasnya lengkap banget dan luar biasa lah gitu ya. Mutiara ini sama Rizky ini berarti siapa yang ketua OSISnya? Mutiara. Iya, Wow. saya ketua OSIS. Rizky Wakilnya. Wah, sekarang dibuktikan ya, kaum laki-laki dijajah perempuan. Paling disuka kan sebetulnya kan kalau bicara paling cakep itu subjektif lah gitu ya. Oh dia jago ngomong ya, menurut saya mungkin itu, tapi menurut yang kan belum tentu. Tapi ternyata sebetulnya sekarang kecenderungan suka atau nggak suka, kita lebih cenderung senang perempuan memimpin. Karena kan neko-neko katanya, bener nggak? Lebih jujur, humble, mungkin gitu. Mungkin karena cantik juga ya. Mungkin karena cantik, jadi kecantikan itu jadi modal. Saya aja terharu, bukan terharu apa? Tersipu. Siapa tuh? Saya curiga juga. Rizky ini mau mendampingi Mutiara, ada sesuatu di belakangnya, Enggak. Kita emang kebetulan dari SD sekolah. Satu sekolah. Dari SD. Satu SD, satu SMP. Wow. Ada judul filmnya loh. Temen tapi menikah. Saya emang ada berharap ke sana, Rizky? Enggak. Oh, enggak. Saya emang temenin aja. Oh, takut ketahuan. Tapi menurut kamu Mutiara cantik nggak? Standar buat ya cewek cantik. Standar buat cewek, gila. Dia takut bilang cantik kau, gila. Menurut Mutiara, Rizky ganteng nggak? Ya, cowok biasa. Oke, kita ngobrol ini aja lah. Kegiatan sekarang kelas 11. Iya, kelas 11. Berarti kelas 10-nya hampir nggak masuk. Iya. Ya, full Nggak masuk. Iya. Kemudian tiba-tiba kelas 11 juga sekarang sekolahnya masih gantian atau udah full? Gantian. Masih gantian 50%. 50%. Iya, waktu itu sempat 25%, tapi karena level PPKM-nya udah menurun juga, jadi tingkatin jadi 50%. Oke. Mutiara dulu deh. Ada kaku nggak? Tiba-tiba udah kelas 11 gitu, justru tiba-tiba jadi ketua OSIS. Ada nggak? Ada yang aneh nggak dalam hidup Mutiara? Kaku sih jujur, karena biasanya kan kalau ketua OSIS itu lebih tahu gitu ya siswa-siswanya kayak gimana. Nah, sedangkan kelas 10-nya kita full online, jadi kayak agak bingung aja gitu. Jadi mereka itu kayak nonton film terus disuruh vote gitu ya, mana kayak kamu suka gitu ya. Karena baru ketemu kan. Iya. Gitu. Kalau Rizky ada yang aneh nggak dengan tiba-tiba gue kelas 11 nih gitu kan? Iya, apalagi kelas waktu SMP kan kelas 3 itu kayak jadi orang pendiam lah di sekolah, tiba-tiba kelas waktu SMA masuk OSIS ya iseng-iseng gitu ya. Padahal OSIS itu kan kayak terkenal di sekolah, jadi kayak harus bisa ngomong. Iya, tiba-tiba outspeak gitu ya. Tapi alhamdulillah lancar sih, bisa gitu. Bisa. Iya. Awalnya juga gemetar nggak? Iya, pasti. Tapi kalau diliatin Mutiara, masa gua kalah? Oh, jadi kamu itu dulu anaknya pendiam? Dulu pendiam banget, kalau sekarang alhamdulillah lumayan aktif lagi. Pecicilan? Enggak? Iya. Pecicilan? Iya. Oh, ngakuin. Oke.
kegiatan-kegiatan OSIS nih. Di OSIS ekstrakurikulernya apa aja sih? Mutiara dulu. Kalau ekstrakurikuler di 26 itu banyak ya, ada hampir belasan ya. 15 kalau 15. Ya, 15. Kayak Yang paling favorit apa? Yang paling favorit? Yang aktif itu kayak Paskibra, jurnalis. Gitu sih, yang aktif PMR, Pramuka. Biasanya yang 3P itu yang inti, Paskibra, Pramuka, PMR. Oh, yang lainnya mungkin ada basket, ada itu ada juga. Iya. Bulu tangkis Ada juga. Oke. Kalau Rizky paling suka apa sih? Kalau ekstrakurikuler yang sebutkan sekarang aktif wakil ketua OSIS lah. Iya. Selain itu apa sih olahraga paling menguasai? basket sih, soalnya kebetulan di 26 lumayan aktif walaupun kayak sekolahnya masih ada PPKM dan lain-lain, tapi kalau misalkan ada latihan di sekolah tuh kayak patuh protokol, terus aktif juga. Kalau futsal kamu suka? Kalau futsal enggak. Tapi ada kan? Ada. Enggak silat? Enggak. Kalau di 26 tuh adanya. Kamu enggak ke ini silat lidah maksudnya? Mimpi nggak sih jadi ketua OSIS itu? Enggak sih, bahkan gak expect bakal jadi ketua OSIS, jujur. Dulu udah punya track nggak? Dulu sempet di SMP, di SD gitu. Misalnya selalu jadi ketua kelas misalnya. Enggak, cuman kalau dulu tuh dari SMP udah seneng ikut organisasi. Oh, ya. Dan mungkin katakanlah puncaknya sekarang. Iya, di SMA. Ketua OSIS sekarang gitu ya. Kalau Rizky punya track record nggak sebelumnya? Misalnya dulu juara gebuk bantal misalnya. Kalau saya dari SD sampai SMP dia kayak pendiam banget, dia kayak berbanding terbalik lah. Oh, hanya mancing keributan aja gitu nggak? Enggak, kalau SD sampai SMP dia tahu sendiri kayak pendiam. Oh, dia aktif banget, kamu enggak? Tapi temenan. Temenan. Oh. Kamu itu kalau dikatakan ada apa dengan cinta mah bagian siapa itu? Yang pendiam aja gitu kan, iya. Tapi nikah gitu kan sama salah satu gengnya kan. Kemudian apa sih yang menginspirasi kamu, apa yang memberanikan kamu tiba-tiba oke deh gue nyalon jadi ketua OSIS? Kan awalnya jadi ketua OSIS dulu ya, tersaring kemudian wakil gitu. Apa sih yang menginspirasi? Mungkin awalnya dari masuk dulu OSIS mungkin ya. Waktu itu kan sekolah kayak daring online kayak gabut gitu, kayak ada serunya lah dikit, ya udah coba-coba masuk OSIS. Kebetulan keterima waktu itu. Pas keterima, pas cobain ternyata seru gitu di OSIS, banyak perkembangan lah gitu, terus bisa jadi banyak hubungan sama orang lain, jadi pintar ngomong juga di depan banyak orang. Alhamdulillah karena kepilih juga jadi calon ketua, ya lanjutin aja gitu. Kalau Mutiara apa sih yang mendasari pengen ya nyalon lah tiba-tiba dan terpilih gitu? Apa sih? Waktu itu sebenarnya agak takut ya buat nyalonin dan lain-lain itu. Tapi kepikiran tuh karena kalau misalnya aku nyalonin jadi ketua OSIS, karena menurut aku kalau misalnya kita mau membuat perubahan yang lebih besar gitu ya di sekolah, ya tentunya harus jadi orang yang penting dulu gitu. Minta izin dulu sama orang tua gitu. Nah, orang tuanya juga ngedukung kayak deh kamu kayaknya bagus deh jadi ketua OSIS dan lain-lain gitu. Jadi emang ada dukungan dari teman-teman juga, ada dukungan dari keluarga gitu sih. Kamu anak keberapa sih Mutiara? Aku anak bungsu, anak kedua. Anak kedua, dia 2 bersaudara? Iya, 2 Kakak bersaudara. kelas berapa? Kakak udah menikah. Oh, udah nikah, cewek, cowok, cewek juga. Dulu tinggalnya di situ daerah di situ juga dekat nggak? Iya, nggak pernah pindah. Oh. Tetap di situ. Iya, benar. Mutiara ini tipikal cewek setia, nggak pernah pindah ke lain hati. Kalau Rizky anak keberapa Rizky? Sama, anak kedua. Anak kedua. Dari 3 bersaudara. 3. Oh, jadi kepencet kamu di tengah. Iya, di tengah. Makanya pendiam. Nggak mau ribut gitu ya. Iya. Oke. Ini kita bicara sekolah nih. Tapi kan tetanggaan sebetulnya. Menurut Mutiara dulu deh. Apa sih yang menarik dari SMA 23 gitu, yang bagus dari SMA 23? Kalau saya kan dulu ke sana view-nya tuh keren banget gitu ya. Kalau udah sore di puncak kan gitu ya. Di masjidnya itu lihat pemandangan ke bawah itu kan Bandungnya dapet banget gitu. Iya. Di luar itu apa sih yang menarik dari SMA 26? Menurut aku SMA 26 tuh lumayan aktif juga. Soalnya waktu itu tuh pernah aku waktu aku masih SMP itu tuh ada program kerja kayak LKBB, itu kan lumayan besar ya. Apa LKBB? LKBB tuh lomba ketangkasan baris berbaris. Oh, Paskibra gitu. Kayak Paskibra. Iya, dan kebetulan waktu SMP tuh aku ikut di Pasbara juga kan, Pasbara di SMP-nya. Jadi aku ikut lomba di situ. Dan aku jadi tahu lihat-lihat
juga SMA 26 kayak gimana. Dan unggulan dari SMA 26 apa sih ekstrakurikuler? Yang tadi Pramuka, Paskibra dan PMR. Dan itu memang suka ikut kejuaraan-kejuaraan juga? Enggak? PMR misalnya ada? Kalau Paskibra sih yang sering. Yang sering ini? Paskibra, iya. Oke. Kalau Rizky nih, yang menurut kamu yang paling menarik apa sih dari SMA 26? Guru-gurunya kah? Gitu kan? Guru yang dirasain tuh kirain waktu masuk tuh ya biasa sekolah, tapi ternyata guru-gurunya tuh kebetulan guru-gurunya masih pada ada muda-muda gitu. Banyak yang muda juga ya? Jadi kayak masuk aja gitu kalau bercanda, kalau belajar juga bisa saling bercanda. Oke. Kayak jadi memang suasananya enak gitu ya. Enggak kita tertekan gitu. Enggak. Pembelajaran sekarang gimana sih, kan antara online dengan offline ya, daring dan luring ya itu ya. Iya. Ada nggak menurut kamu daringnya itu membosankan nggak? Kan ada orang udah letakin aja lah kemana aja tuh, bisa gitu nggak? Enggak sih, soalnya kalau di 26 tuh guru-gurunya punya banyak metode gitu. Oke. Apa aja sih metodenya sih? Kayak misalnya nih, kalau misalnya mau ulangan kita pakai Quizizz atau enggak pernah waktu itu pakai aplikasi, bukan Quizizz tapi aku lupa, dan itu tuh seru banget gitu buat siswanya, jadi ke siswanya juga gak boring. Oke, jadi nggak pakai aplikasi itu aja? Iya, nggak pakai aplikasi itu aja. Oke, terus kalau ini pembelajarannya daring memang hanya tatap muka aja, tapi mungkin lebih ke penugasannya atau tekniknya mungkin ya, dan seru-seru? Seru, kalau misalnya Zoom juga seru. Oke, jadi mungkin ada gamenya juga ya? Iya, Silakan biasanya gitu. yang dibawa seru tuh dari gurunya juga. Oke, asik lah gitu ya? Iya, asik guru-gurunya. Kak, SMA 26 negeri ya? Iya, negeri. Pasti banyak juga yang daftar kan? Iya, banyak. Termasuk karena juga sekarang kan sistem zonasi juga ya? Iya, sistem zonasi. Zonasi, jadi tapi maksudnya kota Bandung kan ya? Iya. Kota. Iya. Oke, kota Bandung. Kalau Rizky ini ada nggak sesuatu yang memang katakanlah dulu kan UN-nya berarti online, kemudian waktu UN SMP. SMP nggak ada UN. Nggak ada UN. Iya. Apa itu teh? Jadi kita tuh dulu emang waktu SMP kayak prepare banget buat UN. Cuman ternyata waktu tahu sistem daftarnya itu pakai nilai raport, ternyata bukan UN. Oh, jadi sekarang mungkin sekarang juga nggak ada UN lagi? Nggak. Oh, saya baru tahu loh. Pakai ujian sekolah ya. Iya. Jadi namanya ujian sekolah. Jadi sekarang UN, gue baru tahu loh. Padahal sempat baca juga. Eranya Pak Nadiem itu memang dihilangkan UN kan? Iya. Dan sekarang hanya ujian sekolah. Dan pasti lulus kan? Iya sih. Jadi kalau dulu kita kan belajar kayak di akhir misalkan kelas 3 kita belajar buat ujian kan kelas-kelasan sampai ada pemantapan, ada les segala macam. Kalau sekarang mah mungkin harus fokusnya tuh kayak tugas harus lengkap, nilai raport harus bagus, kayak gitu. Karena memang sekarang kan lebih di ininya apa ya? Ke kemampuan ya, itu di ininya holistik lah gitu ya. Berarti ada penjurusan nggak di SMA sekarang? IPA, IPS ya, ada. IPS ya? Kalau mau Mutiara ngambilnya apa? IPA, kita IPA, sekolah kan IPA ya benar. Dan itu ngambilnya sejak kelas 10 ya? Enggak juga? Kelas 10. Ya dari kelas 10 udah dipisahin yang IPA sama IPS. Oh, kita maunya kemana? Iya. Dilihat dari retatan nilai raport juga sih, bagusnya kemana, jadi sama sekolah juga di. Gila. Kesulitan nggak sih kalian sekarang di IPA kan tuntutnya lumayan kan? Iya. Ya, bukan berarti IPS juga enggak, sebetulnya kan segmentasinya berbeda, cuman kan lebih banyak hitungannya gitu kan kalau IPA. Ada kesulitan nggak? Enggak sih, soalnya dari basicnya pun aku seneng hitungan. Oke, hitung hutang gitu. Hitung hutang teman berapa gitu. Kalau Rizky? Ya, kalau soal hitung-hitungan saya juga sama sih, dari dulu kan suka hitung-hitung. Paling kesusahan di jurusan IPA tuh kayak ngafalinnya gitu. Banyak. Kalau cita-cita apa sih? Mutiara? Pinginnya ke depan pingin jadi apa sih? Jadi arsitek, jadi pekerja seni, pingin apa? Bintang film misalnya. Kalau ngomongin jurusan perkuliahan dulu ya, paling aku pengennya statistik. Statistik? Iya, statistik pengolahan data. Jadi nanti kerja di BPS. Kenapa sih tertarik ke statistik? Karena waktu pas aku lihat-lihat cari tahu tentang statistika, seru aja gitu. Mungkin kamu nyarinya hanya statistik. Enggak juga. Nggak nyari yang lain. Pernah pengen apa sih, ada hasrat pengen ke kesehatan juga kayak kebidanan. Tapi lebih expert ke statistik. Tapi lebih pengen ke statistik. Oh, kayaknya lebih menantang gitu ya. Gue banget. Soalnya banyak
hitungan juga karena aku sukanya hitungan. Orang tua memang kerja di mana orang tua? Di rumah wirausaha. Oh, wira swasta. Kalau Rizky apa ke depan cita-cita? Kayaknya di programming sih. Oh, di Iya. komputer. Iya. Kenapa ke SMK? Karena waktu SMP tuh belum dapet vibes-nya banget gitu. Jadi Oh. takutnya kalau misalkan langsung ngambil waktu SMP takut berubah pikiran. Jadi ya Oke. saya ke SMA gitu. Baik ke SMA dan sekarang mungkin nanti pas kuliah ngambilnya jurusan itu Informatika. informatika. Iya. Oke. Dan sekarang mulai persiapan. Iya, kebetulan emang dari dulu juga suka tentang komputer gitu kan. Kamu tuh informatika gini apa? Jadi misalnya pembuat program Iya, kayak pembuat program atau aplikasi. tukang servis komputer. Enggak, kayak program aplikasi dan kayak gitu. Oh, buat APK gitulah aplikasi Iya. ya. Oke. Punya teman dekat? Punya dong. Ada. Pacar? Ya Allah, ternyata Rizky punya pacar tahu. Dia, saya nggak akan nanya siapa, yang penting ada lah gitu ya. Ada. Kalau Mutiara ada juga. Enggak. Oh, Banyak. ya Allah. Kayaknya banyak. Enggak, makanya banyak. Penggemarnya banyak. Kalau Mutiara itu jangan menjatuhkan sama satu pilihan. Kenapa? Kamu nanti akan terkotak-kotak. Ini ada 5 cowok yang suka sama kamu ya. Kamu memutuskan menerima satu orang. Yang 4 itu jadi musuh kamu loh. Kamu ingat? Yang satu ini punya teman 100 orang, 100 itu 500 kan. Kalau udah milih kamu satu orang kan, ini 400 tuh jadi musuh kan. Maksudnya bukan musuh sih, lebih jadi yang kritis lah gitu ya. Memang ujian usia kalian gitu ya, SMA kan memang ya pacar lah gitu atau suka lah gitu ya. Sekarang saya pengen nanya pergaulan nih. Sebenarnya Pak, waktunya sih udah di warning, tapi saya pengen panjang. Sekarang yang menurut kalian yang paling berpengaruh dalam kehidupan kalian gitu ya, ketika pembelajaran kemarin daring, apa sih? Kemarin kan banyak istilah-istilah overthinking gitu kan, terus apa? Ada nggak yang Mutiara atau Rizky alamin sendiri, atau ada temen-temennya yang ngerasa kalau jadi beda banget gitu kan? Ada pengaruhnya deh pembelajaran daring kemarin gitu. Kalau dari aku sendiri sih overthink pasti, soalnya tugasnya banyak. Kalau misalnya daring tuh tugasnya banyak banget, terus kan di deadline juga, Okay. belum lagi kita masuk organisasi gitu. Bener. Jadi emang jadi saya hektik manage banget waktunya ya. ya. Sibuk banget. Iya. Dan jadi apa sih gitu kan? Tapi seru. Tapi nggak sampai kepikiran misalnya udah kabur dari rumah nggak? Enggak. Kalau Rizky apa? Overthinking juga? Atau Ya, ada yang lainnya? Kurang lebih kayak gitu sih, tapi ya bener sih tugasnya tuh banyak banget kalau daring. Jadi tiap mata pelajaran pasti ada tugas. Iya, pasti Iya. ada. Tiap pertemuan Iya. pasti ada tugas. Minggu depannya Misalnya- dikumpulin. Itu jadi Kadang satu hari itu juga. iya, kadang satu. Kalau sekarang udah luring nih, udah ketemu gitu. Nggak sebanyak itu tugasnya. Enggak sih, soalnya kalau misalnya luring itu kan dijelasin juga sama gurunya langsung. Oke. Jadi enak gitu. Kalau misalnya daring secara online, jadi kalau misalnya Ya mau kita nanya-nanya dipaksa tuh, nyari tahu iya. sendiri. Kalau misalnya mau nanya pertanyaan ke guru tuh terbatas waktunya. Oke, Kalau misalnya oke, luring kan oke. enggak langsung bisa nanya langsung gitu ke guru. Oke, so far kalian berdua ini menginspirasi banget ya. Maksudnya masuk online gitu ya, menjadi generasi online gitu. Tiba-tiba kalian terpilih, gue jadi ketua OSIS gitu. Terus jadi wakil ketua OSIS. Apa sih yang katakanlah modal kalian apa sih gitu ya? Impian, keyakinan, atau pengalaman, atau apa sih yang kita bisa sharingkan dengan sobat-sobat DHB dengan teman-teman siswa yang lain? Apa sih yang membuat kamu oke deh gue bisa, oke deh ternyata gue mampu dan bisa gitu? Apa sih dari Mutiara dulu? Kalau dari aku mungkin dari pengalaman dulu ya, karena aku kan sering ikut berorganisasi gitu. Jadi aku bisa lihat seorang ketua tuh mimpinnya kayak gimana. Nah, Oke. kayak gitu. Terus aku juga seneng banget lihat Bu Atalia. Oh, Jadi inspirasi aku gitu. Jadi Dia kamu sering- punya tokoh inspirasi Bu Atalia. Iya, Bu Salam buat Bu Atalia. Atalia ya. Bunda genre. Oh, Bunda genre. Oh, Bunda ikut ini juga genre. Enggak, baru mau majuin juga Sekolah kita baru mau ngadain rencananya. rencananya. Ini ada loh Pikma di kita berita genre. Oh, sama kayak Pick Air ya? Iya, kan Pik Air remaja. Iya. Pik Air itu dibinanya oleh Pikma. Kita ada, nanti saya kenalin deh sama ketuanya. ada nih di Kota Bandung, beliau yang dia kemarin juga ada podcast dengan saya juga. Dia ini banget lah, ke sekolah-sekolah juga ada kan ininya. Terus yang tadi kan
Terus modalnya ketika mencalonkan jadi ketua OSIS apa sih? Awalnya ragu-ragu ya sama kemampuan diri sendiri, tapi lama-kelamaan kalau dari pemikiran aku gitu ya, kalau misalnya jadi ketua OSIS itu kan pasti sering jadi problem solver kan, pemecah masalah gitu. Dan aku pikir kalau setiap nambah usia tuh pasti rintangan yang bakal dihadapi itu bakal semakin besar gitu. Nah kalau misalnya kita jadi ketua OSIS, pasti kan kita juga belajar buat mecahin masalah. Nah itu juga bakal jadi acuan buat masa depan juga gitu. Wow, kayaknya ekspresif banget ya masa depan Mutiara ini. Jadi ya berpikir punya keyakinan kalau saya mencoba sesuatu tantangannya makin besar dan itu justru berkontribusi pada kehidupan dia akan di masa yang akan datang ya, sebagai modal dia untuk menyongsong masa depan. Kalau Rizky apa sih yang mendasari atau misalnya katakanlah motivasi gitu ya? Oke, yakin aja sih misalnya. Kalau Rizky apa sih? Kalau saya sendiri karena waktu jadi masih anggota OSIS tuh kan kayak pede sama kemampuan saya sendiri, kayak program kerja lancar, kayak dipercaya juga sama kakak kelas, jadi ya kenapa enggak gitu. Saya punya PD yang cukup kuat, terus juga kemampuan juga yang dipercaya gitu sama yang lain. Jadi ya udah. Iya, pas ditunjuk ya saya emang udah siap gitu. Jadi nah, ini pesannya ini keren banget nih. Jadi kalau kamu merasa punya kemampuan, jangan pernah ngerasa insecure ya. Ngerasa takut nih, takut salah, takut dimarahin, takut dikritik. Coba aja gitu kan. Ketika kamu yakin bisa ternyata. Apalagi kalau misalnya kita punya kemampuan ya harus kita kembangin terus gitu. Diasah gitu ya supaya ini gitu kan. Pengennya. Oke, terakhir buat teman-teman yang lain nanti kan kita sharing ini podcast ke siswa SMA 26. Ada pesan-pesan buat teman-teman di SMA 26 atau yang lainnya lah yang seangkatan buat dari Mutiara? Dari aku sendiri, halo semuanya. Kalau dari aku buat teman-teman semua, apalagi pelajar SMA ya, semangat terus walaupun masih online dan offline, tapi harus tetap semangat soalnya SMA tuh tujuan apa sih? SMA tuh acuan buat kita ke depannya gitu. Mau kuliah di mana, mau nerusin kemana nantinya itu tumpuannya dari SMA. Jadi semangat terus belajarnya. Mantap. Rizky apa? Kalau dari saya mungkin semangat juga buat teman-teman semuanya. Jangan lupa bergaul juga sama teman-temannya. Kalau misalkan sekarang ada perubahan jadi offline lagi, semoga bisa berteman dengan sama banyak orang. Sama saya juga mungkin temenan. Kita banyak main karena SMA cuma sekali. SMA cuma sekali dan jangan sia-siakan. Oke. SMA cuma sekali kecuali kamu memang memutuskan untuk bertahan lama. Tapi mau kapan? Kayak makasih banget Mutiara jauh-jauh dari Cilengkrang ya? Cibiru. Jauh-jauh dari Cibiru sama Rizky juga, bareng tadi satu motor. Tapi kan ini pasangan, bukan pasangan kekasih ya, pasangan pemimpin yang keren banget menginspirasi kita. Dan mudah-mudahan buat teman-teman siswa-siswa SMA dimanapun ini menginspirasi. Tadi quote-nya jelas sekali bahwa yang kita hadapi hari ini sebesar apapun itu modal di masa depan dari Mutiara. Kalau dari Rizky, kalau kamu punya kemampuan, uji dari sekarang gitu kan, dan pasti kamu akan berhasil. Makasih banget. Salam buat Bu Eva ya, karena saya kenalnya dengan Bu Eva. Kemudian kalau ke siswanya tadi Bu siapa? Ibu Winnie. Bu Winnie, salam Bu Winnie juga. Dengan sekarang kan kepala sekolahnya baru Bu Lia ya. Bu Lia. Terus kalau kemarin saya kenal dekat banget dengan Pak Dani ya. Kepala sekolah sebelum Bu Lia. Salam buat beliau semua, mudah-mudahan selalu sehat. Sukses buat SMA 26, mudah-mudahan makin berprestasi ya. Banyak prestasi. Kalau saya kemarin ke sana udah panggungannya yang keren, terus view-nya bagus, itu pialanya banyak banget gitu ya, dan itu menandakan bahwa memang siswa-siswa SMA 26 luar biasa keren-keren banget. Makasih semuanya, mudah-mudahan bermanfaat.